Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita akan bahas mengenai rukun syarat wajib puasa di bulan suci Ramadan. Kali ini saya membawa kitab Mukhtasar Abi Syuja' al-Musamma Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i. Dikatakan di dalam matan ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab as-saum wa syara'itu wujub as-siyam arba'atu asya' al-islam wal bulugh wal aql wal qudratu 'ala as-siyam wal qudratu 'ala as-saum. وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. Dikatakan syarat wajib berpuasa ada 4. Yang pertama, hendaklah dia Islam. Yang kedua, dia harus baligh. Yang ketiga, dia harus berakal. Yang keempat, dia harus mampu untuk berpuasa. Adapun rukun atau faraid puasa ada 4. Yang pertama adalah niyah atau niat. Yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua, menahan diri dari untuk bersenggama. Lalu yang keempat, menahan diri dari muntah dalam sengaja. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syarat wajib berpuasa yaitu Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian di dalam surah Al-Maidah di akhir ayat kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalnya dan hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, karena berpuasa diwajibkan untuk orang-orang beriman, orang-orang Islam, maka apabila dikerjakan untuk orang-orang selain mereka, maka puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yaitu baligh, artinya orang yang sudah dewasa. Adapun diketahui ciri-ciri tanda orang dewasa disebutkan di dalam kitab Fiqh Islam punya Syekh Haji Sulaiman Rashid. Di antaranya ciri-ciri itu adalah 1. Cukup berumur 15 tahun. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, al-ihtilam, mimpi basah atau mimpi keadaan tanda kutip bersetubuh. Lalu mulai keluar haid bagi perempuan. Nah, bila laki-laki atau perempuan sudah menginjak 15 tahun, maka dia wajib berpuasa. Kemudian apabila keluar mani. Yang ketiga, apabila dia sudah mimpi bersenggama. Kemudian keempat, yang terakhir, mulai keluar
haid bagi perempuan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang ketiga yaitu berakal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalam an thalath, 'anil naim hatta yastayqidh, wa 'anil majnun hatta yafiq, wa 'anil sabi hatta yablugh." Rawahu Abu Dawud wan Nasai. 3 orang yang terlepas hukum syariat Islam. Yang pertama, orang yang sedang tidur hingga ia terbangun. Yang kedua, orang gila hingga ia sembuh. Yang ketiga, anak-anak sampai ia baligh. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Maka orang yang tidak berakal atau orang yang gila, maka dia tidak dibebankan untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, karena dia termasuk orang-orang yang tidak dibebani oleh hukum karena dia tidak berakal. Adapun yang terakhir, yang keempat, yaitu al-qudrah ala saum, yaitu mampu menjalankan puasa. Dikatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi hali ghayatil ikhtisar, syarhan matan Abi Syuja, wa amma man la yaqdar 'ala as-shaum aslan aw law shama la adarra bihi dararan likibar aw marad la yurja barruhu fala yajib 'alaihi as-shaum. Adapun orang yang tidak mampu menjalankan puasa karena benar-benar tidak mampu, atau karena apabila dia berpuasa akan menjadi mudarat baginya, yaitu orang yang benar-benar sakit yang tidak mampu berpuasa karena sesuatu di dalam tubuhnya, dengan alasan dia sudah tua atau dia sakit yang tidak mungkin untuk menjalankannya, fala yajib alaihi shaum, maka dia tidak wajib menjalankan puasa. Naam, yalzamu an kulli yaumin muddun min ta'am, yaitu diwajibkan baginya untuk satu hari memberikan makanan 1 mud. Lalu ada beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit apabila ia tidak berpuasa pada hari itu. Yang kedua yaitu orang yang dalam perjalanan. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga yaitu orang tua yang lemah dan tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah fisiknya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Al-Baqarah 184. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Keempat, orang hamil dan orang yang menyusui. Kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya boleh berbuka, dan mereka wajib mengqada sebagaimana orang yang sakit. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafir as-shaum wa syatra as-salah 'anil hubla wal murdi as-shaum." Rawahul khamsah. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah salat dari orang musafir
dan memaafkan pula puasanya, dan dia memberikan kemurahan kepada wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun atau faraidus shaum ada 4. Dikatakan di dalam matan Abi Syuja yang pertama yaitu an-niyah atau niat. Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar syarah matan Abi Syuja dikatakan wa faraidus shaum 5 asya' an-niyah wal imsak 'anil akli wasyurbi wal jima'. La yasihhu shaum illa bin niyyah. Jadi tidaklah sah puasa tersebut di bulan suci Ramadan kecuali dengan niat lil khabri, untuk memberikan kabar ketentuan apa yang dilakukan dalam ibadah tersebut. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya tentunya ada di hati. Wala yushtaratu an-nutqu biha bila khilaf. Jadi tidak disyaratkan untuk menyebut niatnya atau melafazkan niatnya bila khilaf. Tidak ada orang yang menyanggah hal tersebut. Wa tajibu an-niyah likulli laila, dan niat tersebut wajib diucapkan di setiap malam bulan suci Ramadan. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena setiap hari pasti ibadahnya berbeda. Jadi apabila besok berpuasa, maka malam ini kita harus berniat. Apabila besok berpuasa, maka malam ini harus berniat. Begitupun esoknya, maka esok malam harus berniat lagi. Falau nawa shaum asy-syahri kullahu sahha lahu al-yaumul awwal. Apabila dia berniat puasa sebulan penuh pada malam itu, sahha lahu al-yaumul awwal, maka sah puasanya pada malam pertama. Bila di malam pertama dia berniat, aku ingin puasa sebulan penuh, maka sah niatnya tersebut untuk malam pertama saja. Alal mazhab, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa yajib ta'yin an-niyah fi shaumil fard, maka wajib hendaklah ditentukan niat puasanya itu dari malam ke malam. Jadi seperti yang telah disampaikan, malam ini berniat, maka niatnya untuk malam ini untuk bulan puasa besok. Apabila besoknya lagi berpuasa, maka hendaklah berniat kembali. Wa kadza yajib an yanwiya lailan, dan hendaklah wajib untuk berniat di waktu malam. Jadi posisi waktu berniat adalah di waktu malam. Wala yadurul akla wan nauma wal jima' ba'da niyah. Jadi tidak ada mudarat kalau kita makan, minum atau jima bersenggama dengan istri setelah niat. Apabila niatnya itu setelah sholat tarawih, masih ada waktu setelah sholat tarawih menjelang waktu fajar, maka tidak mengapa, tidak ada mudarat bagi kita untuk makan, minum ataupun jima, selagi waktunya adalah malam hingga batas yaitu terbit fajar. Falau nawa ma'atulu'il fajri la tasih. Apabila dia berniat saat terbitnya fajar, maka tidaklah sah puasanya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa akmalun niyah, dan sempurnanya niat dikatakan an yanwiya sauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Jadi dia berniat puasa esok untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai niat, "Malam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Riwayat 5 ahli hadis.
Man lam yujmi' siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada malamnya sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Ini puasa fardu, yaitu di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua yaitu al-imsaku 'anil akli wa syurbi, menahan diri untuk tidak makan dan minum. Hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Al-Baqarah ayat 187. Maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah ayat 187. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ay minal muftirat, dari hal-hal yang membatalkan, al-jima', yaitu jima', wa huwa bil ijma', jadi jima' yaitu bersenggama, disepakati, wa kadza al-istimna' bil yad wa ghairiha, atau sengaja mengeluarkan mani. Wa hukmuhu Indonesian kal akli wa syurb, kal akli wallahu alam. Maka hukumnya apabila dia lupa seperti makan, wallahu alam. Jadi apabila dia bersenggama atau mengeluarkan mani dengan sengaja, maka dia batallah puasanya pada hari itu. Dan hukumnya kalau dia lupa seperti dia lupa makan dan minum, seperti hukumnya dia lupa makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang terakhir yaitu muntah. Muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqada atau batallah puasanya pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada' wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, barang siapa yang terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqada puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Jadi orang yang tidak sengaja untuk muntah, lalu keluarlah sebuah cairan atau makanan di dalam mulutnya, maka dia tidak batal puasa kalau dia terpaksa atau tidak sengaja. Namun apabila dia memaksakan diri untuk muntah dengan tidak ada alasan apapun, maka batallah puasanya pada hari itu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana orang dalam keadaan junub dan sudah terbit fajar dan dia sudah berniat puasa di bulan Ramadan? Ada sebuah hadis, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam thumma yasumu fi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampai waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh, bukan karena mimpi. Kemudian beliau terus berpuasa Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian mengenai syah rukun di bulan suci Ramadan, dan tentunya waktu melaksanakan puasa Ramadan adalah di waktu bulan suci Ramadan
dengan ru'yatul hilal atau melihat hilal. Jadi tauqid atau penentuan waktu tersebut akan diselenggarakan dan diumumkan oleh pemerintah seperti negara kita Indonesia atau MUI dan orang-orang yang punya kapabilitas dalam memahami al-hilal atau menentukan waktu bulan suci Ramadan. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian hal ini. Apabila ada sebuah manfaat, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan apabila ada sebuah kesalahan dalam pemahaman, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qaulus sahabah, serta pemahaman para ulama mengenai masalah hal ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua di bulan suci Ramadan, dikarenakan dalam keadaan COVID-19 atau yang dinamakan coronavirus, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah di jalan benar hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullah khairan. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.